Jangan pernah menilai seseorang hanya dari kemeja batik yang ia pakai atau mobil tua yang ia kendarai, karena di balik kesederhanaan itu, mungkin tersimpan kekuatan yang mampu meruntuhkan hidupmu dalam semalam. Inilah kisah Bribka Arya, seorang polisi temperamental yang merasa menjadi Tuhan di jalanan Jakarta, hingga sebuah tindakan arogannya, meludahi sepatu seorang pria pendiam bernama Baskoro, menjadi awal dari mimpi buruk yang paling mengerikan. Ia mengira sedang menantang seorang pecundang untuk berduel, tanpa menyadari bahwa ia baru saja memicu operasi penghancuran sistematis yang akan mencopot seragamnya, membekukan hartanya, hingga membuang harga dirinya ke titik paling rendah di aspal jalanan. Dalam waktu kurang dari 12 jam, sang macan jalanan ini harus menyaksikan dunianya runtuh tanpa sisa, membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak perlu berteriak. Ia bekerja dalam diam dan menghancurkan dengan sangat tuntas. Jakarta tidak pernah ramah pada pukul 4 sore. Matahari menggantung rendah, berwarna oranye berkarat yang menyengat kulit, seolah mencoba membakar aspal hitam yang sudah cukup menderita oleh beban ribuan roda. Di persimpangan jalan protokol yang macet total, udara dipenuhi oleh jelaga hitam dari knalpot bus kota dan suara klakson yang bersahut-sahutan bagaikan jeritan hewan yang sekarat. Bribka Arya Pradana menyeka keringat yang mengucur dari pelipisnya dengan punggung tangan yang kasar. Seragam coklatnya terasa 2 kali lebih berat hari ini. Kancing atasnya sudah terbuka, memperlihatkan kaos dalam yang basah kuyup. Di kepalanya, masalah cicilan rumah yang menunggak dan teguran keras dari komandan pagi tadi berputar-putar seperti lalat yang mengganggu. Ia butuh pelampiasan. Sesuatu, atau seseorang, untuk diingatkan bahwa di jalanan ini, dialah penguasa. Tiba-tiba, sebuah sedan tua berwarna abu-abu kusam mencoba merayap masuk ke jalur kanan, tepat di depan motor patroli Arya. Hanya selisih beberapa sentimeter. Decit rem motor Arya terdengar memekakan telinga, membelah kebisingan jalanan. "Ot! Goblok!" teriak Arya. Matanya yang merah karena kurang tidur dan asap rokok langsung menyalang. Tanpa berpikir panjang, Arya menendang standar motornya dan turun dengan langkah yang dihenta-hentakan. Ia menghampiri kaca mobil sedan itu dan memukulnya dengan kepalan tangan. "Brak! Brak! Brak! Turun lo! Turun gak?" Pintu mobil terbuka perlahan. Suaranya berderit pelan, kontras dengan kegaduhan di sekeliling mereka. Seorang pria paruh baya keluar dari sana. Langkahnya tenang, seolah ia tidak sedang berada di tengah kemacetan yang gila. Pria itu mengenakan batik tulis sutra bermotif gelap, motif yang bagi mata orang awam tampak biasa saja, namun bagi mereka yang paham, itu adalah simbol status yang tak perlu diteriakkan. Baskoro berdiri di samping mobilnya. Kulitnya pucat, kontras dengan warna aspal yang kusam. Ia menatap Arya tanpa emosi. Tak ada ketakutan, tak ada amarah. Hanya kekosongan yang dingin. "Kamu punya mata nggak? Hampir saja lo celakain polisi," bentak Arya, wajahnya kini hanya berjarak beberapa senti dari wajah Baskoro. Bau rokok kretek dan keringat asam dari tubuh Arya menginvasi ruang udara di antara mereka. Baskoro tidak menjawab. Ia hanya menunduk sedikit, melihat ke arah sepatunya yang bersih mengkilap, lalu kembali menatap Arya. Di pergelangan tangannya, sebuah jam tangan analog tua melingkar. Tip, tip, tik, suara detaknya entah bagaimana terdengar jelas di telinga Arya, seolah waktu di sekitar mereka mendadak melambat. "Maaf, Pak Petugas," ucap Baskoro pelan. Suaranya rendah, berwibawa, namun terasa sangat datar. "Saya sudah menyalakan lampu isyarat." "Lampu isyarat mata lo peyang." Arya mendorong bahu Baskoro. "Sini surat-surat lo. Berlagak sombong lo pakai batik begini. Orang kaya baru ya? Atau cuma supir yang sok-sokan?" Arya mengambil dompet kulit yang disodorkan Baskoro, membukanya dengan kasar, dan membuang isinya ke aspal. KTP, kartu asuransi, dan beberapa lembar uang terjatuh di atas debu jalanan. Arya tertawa sinis melihat Baskoro yang masih tetap diam. "Ambil tuh. Pungut," perintah Arya sambil menunjuk ke tanah. Baskoro tetap bergeming. Ia hanya menatap kartu identitasnya yang tergeletak di dekat kaki Arya. Penghinaan itu sudah sampai ke puncak. Arya, yang merasa otoritasnya tidak dihargai oleh kebisuan pria ini, menghisap ludahnya sendiri lalu, "Cueh.
Ia meludah tepat di atas ujung sepatu pantofel mahal milik Baskoro. Polisi itu hukum di jalanan. Lo cuma debu di atas aspal ini, bisik Arya tepat di telinga Baskoro. Paham lo? Beberapa pengendara motor lain mulai menonton, namun tak ada yang berani mendekat. Aura Arya terlalu berbahaya, seperti bom waktu yang siap meledak. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Baskoro tidak marah. Ia justru menarik napas panjang, sebuah tarikan napas yang terasa sangat lelah. Baskoro perlahan berjongkok, memungut kartu identitasnya dengan gerakan yang sangat sopan, lalu berdiri kembali. Ia mengeluarkan sapu tangan putih bersih dari sakunya, menyeka ludah Arya dari sepatunya tanpa sedikit pun rasa jijik yang terlihat di wajahnya. Nama Anda Arya Pradana, kata Baskoro, menyebutkan nama yang tertera di lencana dada Arya dengan pelafalan yang sangat jelas. Bribka. Benar? Arya membusungkan dadanya, memainkan kunci borgol diikat pinggangnya hingga berdenting. Kenapa? Mau laporin gue? Silakan. Gue tunggu di Polres. Nama gue Macan, kalau lo lupa. Baskoro memasukkan sapu tangannya ke saku. Ia menatap Arya untuk terakhir kalinya sore itu. Ada kilatan aneh di mata Baskoro yang tirus, bukan kemarahan, tapi sesuatu yang lebih mirip dengan belas kasihan bagi orang yang sudah dijatuhi hukuman mati tanpa ia sadari. Waktu adalah sesuatu yang mahal, Bribka Arya, ucap Baskoro sambil melirik jam tangannya yang berdetak nyaring. Gunakan sisa waktu Anda sore ini dengan sangat baik. Pulanglah, temui keluarga Anda. Baskoro kembali masuk ke dalam mobil sedannya. Mesin mobil menyala halus, hampir tak terdengar. Ia perlahan melajukan kendaraannya, meninggalkan Arya yang masih berdiri dengan tawa mengejek di tengah kepulan asap knalpot. Arya tidak tahu. Saat mobil itu menjauh, di dalam sana, Baskoro tidak sedang memegang setir dengan gemetar. Ia sedang menempelkan ponsel ke telinganya. Irwan, ucap Baskoro dingin ke arah ponselnya. Ada serangga di persimpangan Sudirman. Singkirkan seragamnya. Hancurkan hidupnya. Aku ingin dia kehilangan segalanya sebelum jam 12 malam ini. Di jalanan, Arya menyalakan rokok kreteknya, merasa menang. Ia tidak sadar bahwa matahari yang tenggelam di Cakrawala sore itu, adalah matahari terakhir yang akan ia lihat sebagai seorang pria terhormat. Sesuatu yang lebih gelap dari malam Jakarta sedang merayap menuju arahnya. Asap rokok kretek Arya mengepul, menari-nari di udara yang pengap sebelum tersapu angin dari bus kota yang melaju kencang. Ia masih berdiri di sana, di atas aspal yang mulai mendingin, merasa seperti pahlawan yang baru saja menaklukkan musuh besar. Tawa kecil keluar dari sela bibirnya yang hitam. Sok tenang lo, tua bangka, gumamnya. Arya merasa telah memenangkan duel harga diri itu. Baginya, kebisuan Baskoro adalah pengakuan atas kekalahan, sebuah tanda ketakutan yang disembunyikan di balik kemeja batik mahal. Namun, ada satu hal yang mengganjal. Sesuatu tentang cara pria itu menyebut namanya, Arya Pradana, dengan intonasi yang begitu bersih, begitu tajam. Seperti seorang hakim yang sedang membacakan vonis, bukan seorang pelanggar lalu lintas yang ketakutan. Arya kembali menaiki motor patrolinya. Ia menarik gas dalam-dalam, membelah kemacetan dengan sirene yang sengaja dinyalakan hanya untuk pamer kekuatan. Ia menuju sebuah lahan kosong di belakang proyek pembangunan apartemen yang mangkrak, tempat favoritnya untuk menyelesaikan urusan dengan orang-orang yang dianggapnya tidak tahu aturan. Ia mengirimkan pesan singkat ke nomor asing yang baru saja masuk ke ponselnya beberapa saat lalu, sebuah nomor yang ia yakini milik si supir batik itu. Gue tunggu di lahan kosong samping proyek Senayan. Kalau lo laki, dateng. Jangan cuma berani lapor pimpinan. Kita selesaikan pakai cara jalanan. Arya menunggu. 5 menit. 10 menit. Ia menyandarkan tubuhnya di beton pagar yang penuh coretan grafiti, memutar-mutar kunci borgol di jemarinya. Bunyi klitik, klitik, klitik dari logam itu biasanya menenangkan sarafnya yang tegang. Namun sore ini, suara itu kalah oleh suara detak jantungnya sendiri yang entah mengapa berdegup lebih kencang dari biasanya. Bayangan Baskoro yang menyeka sepatu dengan sapu tangan putih terus berputar di kepalanya. Kesopanan pria itu terasa lebih menghina daripada makian paling kasar sekalipun. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil yang halus memecah kesunyian lahan kosong itu.
Sedan abu-abu kusam itu muncul dari balik kabut debu konstruksi. Mobil itu berhenti tepat 10 meter di depan motor Arya. Pintu terbuka. Baskoro turun. Masih dengan batik tulis sutranya yang tanpa celah. Masih dengan ketenangan yang mengerikan itu. "Oh, lo beneran dateng?" Arya melangkah maju, melepaskan helmnya dan membiarkan rambut cepaknya terpapar angin sore yang kering. "Gue pikir lo udah lari ke ketiak bini lo atau lapor ke Mabes." Baskoro menutup pintu mobil dengan dentuman yang pelan namun solid. Ia berjalan mendekat, berhenti tepat di area remang-remang yang belum terjamah lampu jalan. "Saya datang bukan untuk duel fisik," bribka Arya. "Saya datang untuk melihat wajah orang yang begitu berani mempertaruhkan segalanya demi ego sesaat." Arya tertawa terbahak-bahak, suara tawanya bergema di antara pilar-pilar beton yang sunyi. "Bacot lo. Harga diri gue nggak bisa dibayar pakai kata-kata bijak. Lo udah bikin gue kesel di jalan tadi. Sekarang, lepas batik lo, kita lihat seberapa hebat orang penting kayak lo kalau seragam kita sama-sama dilepas." Baskoro mengangkat pergelangan tangannya. Menatap jam tangan analognya yang sudah menunjukkan pukul 5:45 menit. "Tip, tip, tip. Harga diri?" Baskoro mengulang kata itu dengan nada yang sangat rendah. "Harga diri adalah ketika Anda tahu kapan harus berhenti sebelum terlambat. Tapi Anda tidak punya rem, Arya." "Nggak usah ceramah." Arya merangsek maju, mencengkeram kerah batik Baskoro. Ia mengharapkan pria tua itu akan gemetar atau memohon. Namun, ia justru mendapati dirinya menatap sepasang mata yang sedalam sumur tua. Dingin. Tak berdasar. "Lepaskan tangan Anda," ucap Baskoro. "Itu bukan permintaan. Itu adalah perintah yang mengandung otoritas mutlak." Arya merasa tangannya mendadak lemas, sebuah insting purba dalam dirinya berteriak untuk mundur, namun egonya yang terluka memaksa tangannya tetap mencengkeram. "Kalau nggak mau gimana? Mau pukul gue? Pukul. Biar gue punya alasan buat masukin lo ke sel." Baskoro tersenyum tipis. "Sangat tipis. Saya tidak akan menyentuh Anda, Arya. Itu terlalu kotor. Tapi mulai detik ini, semua yang Anda banggakan, seragam itu, jabatan itu, bahkan nama, macan, yang Anda agungkan, akan mulai menguap seperti embun di bawah matahari." Baskoro melepaskan cengkeraman Arya dengan satu gerakan pergelangan tangan yang sangat teknis dan efisien. Arya terhuyung mundur, terkejut dengan kekuatan tersembunyi di balik tubuh kurus pria paruh baya itu. "Duel kita sudah selesai bahkan sebelum dimulai." Baskoro berbalik menuju mobilnya. "Waktu Anda tinggal 6 jam lagi sebelum tengah malam. Saran saya, telepon istri Anda. Minta maaf padanya karena suaminya adalah seorang yang sangat bodoh." "Ot, jangan pergi lo. Urusan kita belum selesai," teriak Arya, hendak mengejar, namun langkahnya terhenti saat ponsel di sakunya bergetar hebat. Bukan pesan singkat biasa. Itu adalah panggilan telepon dari Komisaris Irwan, atasan yang paling ia takuti, orang yang biasanya hanya bicara padanya setahun sekali saat upacara besar. Arya mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar. "Siap, Komandan." "Arya." Suara Irwan di seberang sana tidak terdengar seperti biasanya. Suaranya pecah, penuh ketakutan yang belum pernah Arya dengar sebelumnya. Kamu baru saja melakukan apa di jalan tadi?" Arya menelan ludah. Keringat dingin mulai merembes dari pori-pori kulitnya. Hanya penertiban lalu lintas biasa, Endan. Ada warga sipil yang arogan." "Tutup mulut kamu," teriak Irwan, suaranya menggelegar hingga membuat Arya menjauhkan ponsel dari telinganya. "Segera kembali ke markas sekarang juga. Jangan mampir kemanapun. Dan satu hal lagi." Irwan terdiam sejenak, deru napasnya yang berat terdengar jelas. "Lepas senjatamu sebelum masuk ke ruangan saya." "Kamu sudah selesai, Arya. Kita semua tamat karena kebodohanmu." Telepon diputus sepihak. Arya berdiri mematung di tengah lahan kosong yang kini mulai gelap. Di kejauhan, lampu belakang sedan abu-abu milik Baskoro menghilang di telan belokan jalan, meninggalkan jejak cahaya merah yang menyerupai garis darah di atas aspal. Arya menatap lencana di dadanya. Lencana yang selama ini ia anggap sebagai tameng tak terkalahkan.
Tiba-tiba, lencana itu terasa sangat panas, seolah-olah besi itu baru saja dikeluarkan dari tungku api yang akan membakar seluruh hidupnya. Malam baru saja dimulai, dan, macan, itu baru menyadari bahwa ia bukan lagi pemburu, melainkan mangsa yang sedang digiring menuju rumah jagal. Hujan turun seolah langit Jakarta baru saja dibelah oleh amarah Tuhan. Air yang menderas dari langit tidak lagi sekadar membasahi aspal, melainkan menghujam dengan suara berisik yang menulikan. Arya memacu motornya menembus badai, mengabaikan genangan air yang menciprat ke celana dinasnya. Di bawah helmnya, napas Arya memburu, pendek dan panas. Kata-kata Irwan di telepon tadi terus berputar di kepalanya, beradu dengan suara detak jam tangan Baskoro yang seolah masih tertinggal di indera pendengarannya. Kita semua tamat. Saat Arya memasuki gerbang markas, suasana terasa ganjil. Biasanya, ia akan disambut oleh banyolan kasar dari petugas jaga atau setidaknya tatapan malas rekan-rekannya yang sedang merokok. Namun malam ini, petugas di gerbang depan bahkan tidak menoleh padanya. Mereka berdiri kaku, menatap lurus ke depan seolah-olah Arya adalah hantu yang tidak terlihat. Arya memarkirkan motornya dengan kasar di bawah naungan atap yang bocor. Ia berjalan menuju lobi, sepatu Larsnya berbunyi plok, plok, plok yang basah. Di koridor, ia berpapasan dengan Hendra, rekan satu angkatannya. "Hen, ada apa sih? Kok semua orang?" Hendra berhenti sejenak, namun ia tidak menatap mata Arya. Ia justru melangkah mundur, menjaga jarak sejauh mungkin seolah Arya membawa wabah mematikan. Tanpa sepatah kata pun, Hendra berbalik dan berjalan cepat ke arah berlawanan. "Brengsek," umpat Arya, meski kini suaranya terdengar lebih seperti rintihan ketakutan daripada kemarahan. Ia merogoh sakunya untuk mengambil ponsel, bermaksud menelepon istrinya seperti saran sinis Baskoro tadi. Namun, layar ponselnya justru menampilkan deretan notifikasi yang membuatnya membeku di tengah lorong yang remang. "M-Banking, akun Anda telah dibekukan sementara. Sila hubungi bank terdekat." Grup WhatsApp satuan, Bribka Arya Pradana telah dikeluarkan dari grup. Tangannya gemetar. Keringat dingin kini bercampur dengan air hujan yang menetes dari ujung rambut cepaknya. Belum sempat ia mencerna apa yang terjadi, dua orang anggota provos muncul dari balik tikungan lorong. Mereka tidak bicara. Mereka hanya berdiri di sana, menghalangi jalan, dengan ekspresi sedingin es. Bribka Arya, salah satu dari mereka bersuara, datar tanpa emosi. "Senjata. Lencana. Borgol. Serahkan sekarang." Arya menelan ludah. Tenggorokannya terasa seperti disumbat duri. "Ini ada apa, Komandan? Saya cuma melakukan tugas di jalan tadi. Orang itu yang..." "Lakukan sekarang, Arya. Sebelum kami melakukannya dengan cara paksa," potong petugas provos itu. Dengan tangan yang mati rasa, Arya melepas sabuk dinasnya. Ia meletakkan pistol semiotomatisnya ke atas meja kayu di samping koridor, diikuti oleh borgol dan, yang paling menyakitkan, lencana perak yang selama ini menjadi sumber kesombongannya. Lencana itu diletakkan dengan bunyi denting logam yang terdengar seperti lonceng kematian. Ia digiring menuju ruang kerja Komisaris Irwan. Ruangan itu terletak di ujung koridor yang paling gelap. Ketika pintu dibuka, aroma ruangan itu bukan lagi bau kopi murah, melainkan bau keringat ketakutan dan asap rokok yang sangat tebal. Komisaris Irwan duduk di balik meja besarnya. Seragam PDU-nya yang mentereng tampak kebesaran, seolah-olah tubuh Irwan baru saja menyusut beberapa sentimeter. Ia terus-menerus menyeka dahi dan lehernya dengan sapu tangan putih yang sudah basah kuyup oleh keringat dingin. "Duduk," perintah Irwan tanpa melihat Arya. Suaranya serak. Arya duduk dengan kaku. "Endan, saya bisa jelaskan. Pria batik itu." "Pria batik?" Irwan tertawa, sebuah tawa getir yang lebih mirip dengan isak tangis. Ia melemparkan sebuah map coklat ke depan Arya. "Buka. Lihat siapa yang kamu ludahi sepatunya sore tadi." Arya membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat profil singkat, namun cukup untuk membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Tidak ada jabatan mentereng yang tertulis di sana, melainkan sebuah kode otoritas yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengatur jalannya negara ini dari balik bayangan. Pria yang mengendalikan mutasi, anggaran,
hingga rahasia-rahasia kotor di tingkat paling atas. Dia adalah Baskoro, bisik Irwan. 10 menit setelah kamu memprovokasinya, mutasi jabatan saya ke pelosok Papua sudah keluar. Anggaran satuan kita untuk tahun depan dipotong habis. Dan kamu? Irwan mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Arya dengan mata yang penuh kebencian. Kamu punya daftar dosa yang panjang, Arya. Pungli di lampu merah Sudirman, kekerasan pada supir truk bulan lalu, uang setoran dari bandar judi di pasar. Dia punya semuanya. Dia punya rekaman, tanggal, bahkan saksi yang sudah siap bicara. Arya merasa dunianya runtuh. Langit-langit ruangan itu seolah merendah, siap menghimpitnya. "Endan, tolong saya punya cicilan, istri saya sedang." "Istri kamu?" Irwan menyeringai kejam. 1 jam yang lalu, dia menelepon ke kantor ini. Menangis. Katanya ada orang-orang berpakaian rapi mendatangi rumah kalian, membawa surat penyitaan aset atas dugaan tindak pidana korupsi. Dia sudah pergi ke rumah orang tuanya, Arya. Dia bilang dia tidak ingin melihat wajahmu lagi. Arya tersungkur dari kursinya, berlutut di lantai yang dingin. Rasa bangga yang selama ini ia agungkan kini berbalik menjadi belati yang mengiris-iris dadanya. Harga dirinya hancur berkeping-keping, lebih rendah dari aspal yang ia ludahi tadi sore. "Lalu, sekarang saya harus apa, Endan?" tanya Arya dengan suara pecah. Irwan berdiri, merapikan seragamnya yang kusut. Ia menatap Arya dengan tatapan kosong, seolah Arya bukan lagi bawahannya, melainkan tumpukan sampah yang harus segera dibuang. "Baskoro ingin melihatmu lagi," ucap Irwan dingin. "Bukan di sini. Tapi di sebuah tempat yang sudah dia siapkan. Mobil sudah menunggu di bawah." Arya dipaksa berdiri dan digiring keluar menuju parkir belakang. Di sana, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap sudah menunggu dengan mesin menyala halus. Di tengah guyuran hujan yang semakin menggila, Arya menyadari satu hal, ia tidak dibawa ke penjara. Ia dibawa ke sebuah tempat di mana hukum tidak lagi berlaku, dan di mana Baskoro telah menunggu untuk menyelesaikan permainan mereka. Pintu mobil terbuka, menelan Arya ke dalam kegelapan kabin yang kedap suara. Saat mobil mulai melaju, Arya melihat dari kaca belakang bahwa markas besar kepolisian yang ia banggakan perlahan menghilang, tertutup kabut hitam dan deru hujan yang tak kunjung usai. Di kegelapan kursi belakang, sebuah suara yang sangat ia kenali terdengar dari kegelapan sudut mobil. "Selamat malam, Bribka Arya. Jam tangan saya menunjukkan pukul 10. Kita masih punya 2 jam lagi." Arya menoleh dengan kaku, dan di sana, dalam temaram lampu kabin, Baskoro sedang duduk tenang sambil mengamati jarum jam tangannya yang terus berdetak. Tip, tip, tip. Mobil hitam itu meluncur menembus tirai hujan Jakarta yang semakin pekat. Di dalam kabin, kesunyian terasa begitu padat, hanya diinterupsi oleh bunyi detak jam tangan Baskoro yang konsisten. Arya duduk meringkuk, seragamnya yang basah kini terasa seperti kulit mati yang ingin ia lepaskan namun tidak bisa. Ia tidak berani menoleh. Ia merasa jika ia menatap mata Baskoro, ia akan hancur menjadi abu saat itu juga. "Tadi sore Anda meminta sebuah duel, Arya," suara Baskoro memecah kesunyian, tenang tanpa riak amarah. "Tapi duel fisik adalah cara primitif. Itu cara orang-orang yang tidak memiliki kendali atas dunia di sekelilingnya. Saya lebih suka duel, kenyataan." Mobil itu berhenti dengan guncangan halus. Arya digiring keluar oleh 2 pria berpostur tegap tanpa ekspresi. Mereka berada di sebuah gudang tua di pinggiran kota yang tersembunyi di balik barisan kontainer berkarat. Aroma udara di sana adalah perpaduan antara besi tua, minyak tanah, dan kayu lapuk. Di tengah ruangan yang luas, hanya ada satu lampu gantung yang berpijar kuning kusam, menciptakan lingkaran cahaya di tengah kegelapan yang mengepung. Di bawah lampu itu, sebuah meja kayu tua telah disiapkan. Baskoro berjalan pelan, duduk di kursi kayu yang tampak rapuh namun ia duduki dengan keanggunan seorang raja. "Duduk," Baskoro menunjuk kursi di depannya. Arya duduk dengan tubuh gemetar hebat. Giginya bergelatuk, bukan karena dinginnya sisa hujan, tapi karena ketakutan yang telah mencapai sumsum tulang. Di atas meja, Baskoro meletakkan sebuah laptop dan beberapa tumpuk map yang tampak familiar bagi seorang petugas lapangan. Dengan tenang,
Baskoro membuka map pertama. 2 tahun lalu, terminal bus antar kota, Baskoro mulai membacakan dengan nada datar. Anda memeras seorang supir truk logistik sebesar 5 juta rupiah. Saat dia memohon karena uang itu untuk biaya sekolah anaknya, Anda menghajarnya di balik kontainer hingga 2 tulang rusuknya patah. Benar? Arya menelan ludah yang terasa seperti pasir. Saya hanya. Jangan memotong, sela Baskoro, matanya berkilat tajam di bawah cahaya lampu remang. Baskoro menggeser map kedua. 6 bulan lalu. Uang setoran rutin dari bandar judi Toto gelap di pasar Minggu. Anda menggunakan uang itu untuk membayar uang muka mobil yang Anda banggakan itu. Dan ini yang paling menarik. Baskoro memutar laptopnya ke arah Arya. Layar itu menampilkan video berkualitas tinggi, rekaman rahasia yang diambil dari sudut yang sempurna. Di sana terlihat Arya sedang menerima amplop coklat tebal dari seorang pria bermata sipit di sebuah kafe remang-remang. Anda menjual informasi rencana penggerebekan narkoba minggu lalu kepada target, bisik Baskoro. Anda bukan sekadar polisi arogan, Arya. Anda adalah pengkhianat seragam yang Anda kenakan. Arya merasa paru-parunya mengecil. Setiap kata yang diucapkan Baskoro adalah paku yang memaku peti matinya. Tolong saya, Pak. Saya salah. Saya hilaf. Saya akan lakukan apa saja, asal jangan ini. Hilaf? Baskoro tertawa kecil, suara tawa yang paling mengerikan yang pernah Arya dengar. Anda tidak hilaf saat meludahi sepatu saya sore tadi. Anda tidak hilaf saat menantang saya duel karena Anda merasa seragam itu membuat Anda menjadi Tuhan di jalanan. Baskoro berdiri, berjalan mengitari meja hingga ia berada tepat di belakang Arya. Ia membungkuk, membisikkan kata-kata yang terasa seperti embusan angin es di tengkuk Arya. Harga diri Anda dibangun di atas penderitaan orang lain, Arya. Maka adil rasanya jika saya meruntuhkannya dengan cara yang sama. Malam ini, semua bukti ini sudah berada di meja propam dan kejaksaan. Pengacara paling hebat di negeri ini pun tidak akan mau menyentuh kasusmu. Baskoro kembali ke depan meja, menatap jam tangannya. Pukul 11:45. Sebentar lagi, sistem internal kepolisian akan merilis status Anda sebagai DPO atas kasus pengkhianatan dan korupsi besar-besaran. Kenapa? Arya terisak, air mata ketakutan kini mengalir deras di pipinya yang kotor. Kenapa Anda melakukan ini hanya karena masalah di jalan tadi? Baskoro mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Arya dengan tatapan yang sangat dingin. Karena orang seperti Anda perlu diingatkan, bahwa seragam tidak pernah membuatmu menjadi manusia. Anda merasa kuat karena bisa menindas yang lemah? Sekarang, Anda adalah yang paling lemah di ruangan ini. Baskoro menutup laptopnya dengan suara klik yang final. Permainan kita selesai, Arya. Sekarang, saya akan membiarkan Anda merasakan apa yang dirasakan oleh supir truk yang Anda patahkan rusuknya itu. Rasa takut akan hari esok yang tidak pernah datang. Baskoro berbalik dan berjalan menuju kegelapan gudang, meninggalkan Arya sendirian di bawah satu-satunya lampu yang mulai berkedip-kedip, menandakan daya yang hampir habis. Arya mencoba berdiri, namun kakinya terasa seperti lumpur. Saat itu juga, dari kegelapan di sudut-sudut gudang, muncul beberapa orang pria dengan seragam provos yang lengkap, membawa surat perintah penangkapan yang bertanda tangan basah. Arya menatap ke arah pintu gudang yang terbuka lebar, memperlihatkan hujan yang masih mengguyur. Di sana, di balik tirai air, ia melihat siluet Baskoro yang masuk ke dalam mobil. Lampu gantung di atas kepala Arya tiba-tiba meledak, mematikan satu-satunya cahaya yang tersisa. Dalam kegelapan total itu, Arya hanya bisa mendengar suara borgol yang ditarik, bunyi klitik, klitik, klitik yang kini bukan lagi miliknya, melainkan milik takdir yang siap menjemputnya. Cliffhanger, di tengah kegelapan, sebuah suara dingin dari salah satu petugas provos berbisik di telinga Arya. Komisaris Irwan sudah menyerahkanmu sepenuhnya. Tidak ada yang datang menyelamatkanmu, macan. Kegelapan di dalam gudang itu terasa mencekik, lebih pekat daripada malam yang sedang badai di luar sana. Arya merasakan dinginnya logam borgol yang mengunci pergelangan tangannya, bunyi detaknya yang mekanis seolah mengejek detak jantungnya yang kian melemah. Tidak ada perlawanan. Macan,
Yang tadi sore mengaum di jalanan protokol itu kini hanyalah seekor hewan yang ringkih, diseret keluar oleh rekan-rekannya sendiri menuju mobil tahanan yang menunggu dalam diam. Proses hukum itu berjalan secepat kilat yang menyambar langit Jakarta. Sebelum fajar menyingsing, Arya telah kehilangan segalanya secara administratif. Namun, kehancuran yang sesungguhnya bukanlah tentang pangkat atau gaji, melainkan tentang kekosongan mutlak yang ditinggalkan setelah harga diri palsunya dikuliti habis oleh Baskoro. Pukul 5 pagi. Hujan telah mereda, menyisakan kabut tipis dan aroma tanah basah yang dingin. Arya berdiri di pinggir jalan raya, tepat di titik di mana drama ini dimulai 12 jam yang lalu. Petugas provos telah melepaskannya setelah sebuah instruksi misterius datang. Dia tidak ditahan di sel malam ini, melainkan dibuang kembali ke aspal. Mungkin itu adalah bagian dari instruksi Baskoro, membiarkan Arya hidup dalam kehinaan yang nyata lebih menyiksa daripada mengurungnya di balik jeruji besi. Ia tidak lagi mengenakan seragam coklat kebanggaannya. Arya hanya memakai kaos dalam putih yang dekil dan celana kain yang robek di bagian lutut. Lencananya hilang. Senjatanya lenyap. Bahkan dompetnya, yang berisi sisa-sisa identitasnya, telah disita sebagai barang bukti. Arya berjalan gontai menuju trotoar. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai meredup, digantikan oleh cahaya kelabu fajar yang tidak memberi kehangatan. Ia mencoba merogoh saku, mencari ponsel untuk menelepon istrinya, namun tangannya hanya menyentuh kekosongan. Ia teringat kata-kata Irwan, istrimu sudah pergi. Ia terduduk di pembatas jalan, di atas aspal yang masih lembab. Matanya kosong, menatap bayangan dirinya di genangan air hujan yang kotor. Sosok di genangan itu tampak asing. Seorang pria pecundang dengan mata sembab dan wajah yang hancur oleh rasa malu. Tiba-tiba, suara deru mesin yang sangat ia kenali memecah kesunyian subuh. Sedan abu-abu tua itu merayap pelan, muncul dari balik kabut. Mobil itu berhenti tepat di depan Arya, persis seperti kejadian sore kemarin. Kaca mobil diturunkan perlahan. Baskoro duduk di kursi belakang, masih dengan kemeja batik tulis sutranya yang tampak tetap licin, seolah waktu dan badai tidak pernah menyentuhnya. Baskoro tidak menoleh. Ia menatap lurus ke depan, ke arah matahari yang mulai mengintip di balik gedung-gedung pencakar langit. Aspal ini tidak pernah berubah, Arya, ucap Baskoro, suaranya jernih membelah kesunyian pagi. Dia tetap keras, tetap panas, dan tetap menampung ludah siapa saja. Yang berubah hanyalah posisi kita di atasnya. Arya hanya bisa menunduk. Isak tangis tertahan membuat bahunya berguncang. Pak, saya mohon. Jangan memohon, potong Baskoro dingin. Harga diri Anda sudah mati sejak Anda meludah sore tadi. Sekarang, Anda hanyalah sisa-sisa jelaga yang tertinggal di jalanan ini. Baskoro melirik jam tangan analognya untuk terakhir kali. Tip, tip, tip. Gunakan sisa hidupmu untuk mengingat bahwa di dunia ini, kekuatan yang sesungguhnya tidak perlu berteriak. Dia bekerja dalam diam, seperti waktu yang menghancurkan segalanya tanpa perlu meminta izin. Kaca mobil naik kembali dengan suara desis halus. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan kepulan asap tipis yang menyapu wajah Arya. Tidak ada dendam di wajah Baskoro, hanya sebuah penyelesaian tugas yang tuntas, pembersihan sebuah kuman yang mengganggu keteraturan dunia. Arya tetap terduduk di sana saat Jakarta mulai terbangun. Bus-bus kota mulai lewat, menyemburkan asap hitam ke arahnya. Para pekerja kantoran menatapnya dengan pandangan jijik, menganggapnya sebagai gelandangan atau orang gila yang tersesat. Ia menunduk, melihat sepasang sepatu pantofelnya yang kini dipenuhi lumpur dan jelaga. Ia mencoba berdiri, namun kakinya seolah telah menyatu dengan aspal. Di bawah cahaya fajar yang pucat, Bribka Arya Pradana, sang macan jalanan, telah benar-benar musnah. Yang tersisa hanyalah seorang pria tanpa nama, tertelan oleh kebisingan kota yang tidak akan pernah peduli pada tragedinya. Pembalasan itu telah tuntas. Dingin, sunyi, dan tanpa sisa.